Yesus Tuhan, itu pasti. Yesus bisa mengampuni dosa loh. Ada ayatnya di Alkitab. Manusia bisa nggak menghapus dosa? Ya, hanya bisa menghapus dosa kan Tuhan. Jadi Yesus Tuhan. Artinya apa? Kalau Yesus menghapus dosamu, kamu pasti akan selamat. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu loh. Enggak gitu loh. Makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu. Saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu, Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang membangkitkan itu bukan Yesusnya, cuman Yesus yang menjadi alat supaya Bani Israel percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Nah sekarang dalilnya mana pengakuan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah harus menyembah? Malah tulang belulang yang dibangkitkan jadi hidup kembali. Ya Yesus, Lazarus masih utuh dagingnya, belum hancur. Elia sudah hancur, masih dia bangkitkan. Bodoh kan kau simpanlah. Bodoh. Paham, kamu bodoh. Mengimani batu sebagai Allahmu. Herni, coba kau bantu Agus itu. Jalan keselamatan dan hidup itu Yesus katanya. Nah, jalan keselamatan untuk menyembah dirinya itu Yesus ajarkan di mana coba? Jangan gila permanen apa, Herni? Mister Gurinda kan tanya, apa tujuannya? Aku udah jawab, keselamatan. Akuin dulu, bener nggak? Gitu. Kalau udah akuin bener, oke, loncat lagi di masalah lain. Oke, begitu Mister Gurinda. Mama betina ini ngomong juga rupanya dari tadi ketak-ketik. Ikut Yesus. Kamu ikut Yesus katamu. Apanya yang kamu ikutin Yesus? Coba. Yesus menyembah Allah. Dia taat Taurat. Kamu ikutin Yesus itu apanya yang kamu ikutin? Yang benar kamu ikutin Paulus. Nyembah Yesus. Sadar enggak kamu di situ, Mbak Betin? Yesus Tuhan, itu pasti. Yesus bisa mengampuni dosa loh. Ada ayatnya di Alkitab. Manusia bisa nggak menghapus dosa? Ya, hanya bisa menghapus dosa kan Tuhan. Jadi Yesus Tuhan. Artinya apa? Kalau Yesus menghapus dosamu, kamu pasti akan selamat. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu loh. Enggak gitu loh. Mana coba tunjukkan ayatnya. Aku Yesus mengampuni dosamu. Mana. Nah. Aduh. Ibu ini sudah tua, masih juga suka bohong, penipu. makanya jangan bodoh, baca Alkitab saya itu. Saat Yesus dalam perut Maria, saat Yesus masih baru dilahirkan, tidak punya kuasa apa-apa. Maka Tuhan kami itu sangat maha kuasa dan maha tidak kuasa. Makanya pelajari, jangan hanya bertanya-bertanya. Anda tahu nggak ceritanya? Maksudnya Gunung Batuku, Tuhan adalah Gunung Batuku. Maksudnya apa coba? Kalau Anda asal jeplak aja ya sama aja. Nggak tahu maksudnya, nggak tahu artinya ya. Tidak semudah seperti itu ya. Ya Asuma ya. Tidak seperti itu kesimpulannya. Ada artinya kenapa Tuhan menyebutkan Tuhan gunung batuku dan keselamatanku di dalam Alkitab. Artinya apa? Coba mikir. Ya, saya beritahu ya, supaya Anda dan teman-teman muslim itu mengerti. Arti Tuhan adalah gunung batu dan perlindunganku. Artinya adalah Tuhanlah naungan kita.
Ya, kita sebagai umatnya hanya berserah kepadanya. Itu artinya. Dan Tuhanlah yang melindungi kita dari segala bahaya, dari segala percobaan. Ya, kalau tidak tahu artinya ya sama aja memahami Quran ya, tentang surat Al-Fatihah, Baqarah ya. Kalau tidak tahu artinya sama aja ya. Ya udah, jelasin aja. Kalau Allah di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan Allah itu Tuhan gunung batu, itu maksudnya apa? Apakah itu berbicara mengenai kemahakuasaannya, kekuatannya, kedahsyatannya dia sebagai esensi pencipta, atau gimana? Nah, Tuhan gunung batu cocok nggak dinobatkan kepada Yesus? Itu dulu coba terangin. Kenapa nggak cocok? Cocok-cocok aja. Ya, ibaratkannya seperti itu. Anda bisa mengatakan hal seperti itu, saya juga bisa mengatakan hal seperti itu. Ya, Tuhan adalah gunung batuku dan keselamatanku. Memang Yesus siapa? Yesus adalah sang pencipta. Yesus adalah roh Allah sendiri, Roh Kudus sendiri yang turun ke muka bumi dan menjelma menjadi manusia. Begitu Mas ya. Ya, Yesus adalah pencipta itu kalau hanya berdasar iman. Nah, sekarang coba gunakan akal sehat. Benarkah anak Maria itu pencipta? Benarkah manusia itu adalah pencipta alam semesta? Coba Anda jawab ini dengan menggunakan pendekatan akal. Silakan. Oh, begitu kan, Jos Ricky. Anda mencoba mempelintir ayat Alkitab. Ayat mana yang kamu baca tadi? Ayo tunjukin ayatnya. Gak usah nangis, jawab aja dulu. Justru situ yang memelintir ajarannya Yesus. Coba, mana dalilnya? Nyembah Yesus adalah merupakan jalan keselamatan dan hidup dari dia. Mana? Kamu itu kerjanya melintir aja, nipu aja kau itu. Kamu yang melintir, kamu katakan nyembah Yesus itu adalah keselamatan. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Yesus jalan. Nah, yang jalan siapa? Yesus. Yang kamu imani siapa? Karangan penulis yang mengatakan orang-orang pada sujud menyembahnya. Nah, sekarang yang kamu mau ikuti itu Yesus atau siapa sih? Ini saya masih kasih kesempatan kamu 5 menit. Coba tunjuk dalilnya. Yesus itu jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang menyembahnya, barang siapa yang menyembahku, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tunjuk dalilnya mana? Hei, itu udah jelas. Yesus bangkitkan anak yang mati. Nggak usah minta izin sama bapaknya. Nah, apalagi hujatmu Anda? Masih juga pede dengan kopasan sampah lo. Ayo, ayat mana yang Yesus harus berdoa dulu untuk memohon? Apakah itu terjadi sesudah anak ini atau sebelum anak ini? Ayo lu jawab. Yesus mengatakan, pekerjaan yang kulakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi itu pekerjaan dari Bapakku. Ayo, apa yang aku lakukan itu apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Ayo, Yohanes 17 nomor 7. Baca tuh, plototin tuh. Semua yang ada pada diriku, semua berasal daripada Allah. Ayo, tidak ada yang berasal dari Yesus itu. Semua berasal daripada Allah, Tuhannya Yesus. Paham, Gus? Jawab, tolol. Lu jangan munafik dengan comot-comot ayat Alkitab tanpa ngerti. Pertanyaan gua sederhana. Yesus bangkitkan orang sebelum atau sesudah dia bangkitkan anak kecil itu? Jawab. Yesus mengaku Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Yesus membangkitkan orang mati itu bukan dirinya, tapi Bapaknya Yesus. Baca Yohanes 14. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu bukan dari dirinya sendiri.
tapi dari Bapaknya yang telah mengutus dia. Ayo, jangan gila permanen. Agus, oh Agus. Allah yang kau sembah itu sungguh mustahil dia bisa selamatkan kamu, karena kamu berteriak pada batu. Nah, buktinya, apakah Allah akan membiarkanmu sedangkan Allah belum mengetahui? At-Taubah 16. Allah menurunkan besi agar Allah mengetahui siapa yang akan menolong agamanya. Al-Hadid 25. Bukti Allah lu nggak tahu apa-apa tentang manusia. Baca lagi Al-Anfal 21-24. Jika Allah mengetahui suatu kebaikan di dalam hati mereka, tentulah mereka dapat mendengar. Inikah Allah yang maha buta akan hati manusia? Nggak usah munafik dengan kitab lu. Tak usah kamu kotorin kupingmu sendiri dengan suaramu bawa-bawa Al-Quran. Tak perlu membaca kitabku aja kamu nggak bisa. Ya, sekarang gini, mana coba dalilnya menyembahku adalah mendapatkan hidup yang kekal? Itu aja dulu. Kamu kan menyembah Yesus, apa pijakanmu? Yesus jalan kebenaran dan hidup. Nah, mana ajaran Yesus kalau mendapatkan hidup kekal itu harus menyembah Dia? Tunjuk dalilnya, silakan. Ayo Zoma, jangan lari kiri kanan loh. Jawab pertanyaan gua. Ada nggak manusia di dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati dengan hanya sebuah ucapan dari mulutnya? Silakan jawab jujur. Elia itu justru tidak perlu mengucapkan sesuatu, dia bisa membangkitkan orang yang sudah hancur lebur tulang-tulangnya. Yesus itu nggak ada apa-apanya. Terus Yesus itu bukan dia yang membangkitkan. Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi yang membangkitkan itu bukan Yesusnya. Cuman Yesus yang menjadi alat supaya Bani Israel percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Nah, sekarang dalilnya mana pengakuan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah harus menyembahku? Silakan. Nggak usah lari kau. Jawab saya. Ada nggak manusia di dunia ini yang membangkitkan orang mati hanya dengan mengucapkan keluar bangkit? Silakan. Elia pun tidak serupa. Jangan paksakan. Kan saya sudah bilang, saya kan udah katakan samamu, Elia malah tulang belulang yang dibangkitkan jadi hidup kembali. Ya, Yesus Lazarus masih utuh dagingnya, belum hancur. Elia sudah hancur, masih dia bangkitkan. Tapi mereka bukan membangkitkan. Yang membangkitkan itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu kamu pahami. Ya, jadi gila itu jangan permanen dong. Kamu harus belajar. Nah, sekarang Yesus bisa membangkitkan dan seterusnya menurutmu. Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti yang membangkitkan bukan dirinya, tapi Tuhannya. Sekarang mana dalilnya bahwa menyembah Yesus itu akan memperoleh hidup yang kekal? Iya, Elia perlu berdoa. Apakah Yesus juga berdoa dan sambil merebahkan dirinya di atas seorang yang mati? Jangan pamer ketololan lo. Yesus bukan berdoa lagi, malah dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aduh, kamu ini tuyul, benar-benar tuyul kamu ini. Sekarang mana dalilnya hidup kekal itu adalah menyembah diriku, kata Yesus. Silakan. Herni nggak mampu lagi VN, cuman ketak-ketik. Ditunjukkannya lagi Lukas 5:20, 1 Yohanes 1:9. Di situ Yesus tidak mengaku bahwa aku membangkitkan, tidak, atau aku mengampuni, tidak. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan berarti dosamu telah aku ampuni. Aduh, benar-benar betina ini. Jangan gila permanen apa ibu-ibu. Nggak usah lari kiri kanan kau bencong. Ya, ayatnya sudah jelas. Elia merebahkan tubuhnya di atas anak itu. Dan sebelumnya dia berdoa, maka anak itu bangkit. Apakah Yesus juga harus turuti seperti itu? Tidak. Maka akui saja jujur, hanya Yesus yang sanggup bangkitkan anak atau orang mati dengan sebuah ucapan di bumi ini. Bodoh jangan kau simpan lah. Bodoh. Paham, kamu bodoh mengimani batu sebagai Allahmu. Mana ucapan Elia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ada enggak?
Ada nggak ucapan Elia kayak begitu? Kalau Tuhan mau Yesus ada, coy. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Gimana, Cok? Ayo, kau ngatain aku bencong? Lah, suaramu aja kayak banci kaleng. Gimana sih? Gini aja, Gus. Tunjukkan aja buktinya. Hidup kekal itu adalah menyembah diriku. Mana ucapan Yesus? Silakan. Saya membaca fakta, Pak. Anda menghujat dengan logikamu. Kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis, apalagi orang dunia percaya dengan apa yang kau ucap. Anda bukan berdebat dengan pesorak. Kita debat secara teks, bukan logikamu yang dihargai. Tekstual, bukti. Ya, kalau tekstual mana coba pernah kamu membaca kitabku? Pernah enggak kamu membaca berdasarkan teks yang ada dalam Al-Quran? Tidak pernah kan? Banyak cerita. Sekarang coba tunjukkan dalilnya. Mana pengakuan Yesus bahwa hidup kekal itu adalah menyembah Yesus? Pengakuan Yesus loh, kan dia yang jalan, dia yang selamat, keselamatan dan hidup. Yesus, bukan pengarang kitabmu. Maka sejatinya yang harus menunjukkan pernyataan bahwa menyembah Yesus adalah keselamatan, hidup kekal, Yesus. Nah, mana dalilnya? Coba tunjukkan. Dan lo, ya, penyembah batu Arab, budak Arab. Apakah pantas Allah kerjanya mengutuk-ngutuk manusia untuk mati? Coba jelaskan, siapa yang menulis surat Al-Ahab 1-11, 1-5? Apakah pantas mengimani Allah yang suka manusia itu dikutuk? Pakai otakmu. Salto. Coba dalilnya mana? Ya, mana ajaran Yesus yang adalah jalan bahwa dia harus disembah? Nggak ada kan? Nah, makanya kamu kesana kemari belepotan, kamu katakan membangkitkan orang mati dan seterusnya. Saya ajarin sama Gus, ya, sebagai materi terakhir dari saya supaya kamu itu jangan gila permanen. Yesus itu mengajarkan di dalam Yohanes 5 nomor 20. Yohanes 4 nomor 34 lah. Ya, salah satunya di situ Yesus berkata, makananku adalah melakukan pekerjaan yang merupakan kehendak Dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Berarti Yesus itu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk Ia lakukan. Berarti Dia pesuruh. Ngerti? Sekali lagi saya katakan, di dalam Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan kepadaku. Artinya Yesus membangkitkan itu karena itu perintah Allah untuk dia. Diperintahkan oleh Allah untuk ia lakukan itu. Ngerti ya? Ngerti enggak? Nah, makanya saya katakan, lalu kemudian dalam Yohanes 5 nomor 20, sebab Bapa mengasihi aku dan Ia menunjukkan kepadaku segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahwa Bapa akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Nah, itu pengajaran Yesus itu. Kemudian Yohanes 5 nomor 36, aku mempunyai kesaksian lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya. Nah, pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Jadi Yesus itu melakukan pekerjaan mujizat apapun, itu semua adalah perintah dari Bapaknya. Jadi berhenti kau menyembah Yesus hanya karena Yesus itu membangkitkan Lazarus dan seterusnya. Kenapa? Karena Yesus membangkitkan itu karena perintah dari Bapaknya. Saya ulang, Yohanes 5 nomor 36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus itu hanya penerima tugas supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kamu jangan gila permanen. Ya, jangan gila permanen. Kamu waraslah setelah saya terapi kayak begini, tolong supaya kamu itu tersadarkan. Jangan gila permanen. Gitu ya Gus ya.